Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dede Yulian sebagai anggota Komite K3 di PT AT Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai buku saku di PT AT Indonesia. Nah, PT AT Indonesia sendiri perusahaan yang bergerak di bidang casting pengecoran logam, yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai buku saku K3. Yang pertama mengenai peraturan perundangan K3. Ada beberapa peraturan perundangan sebagai pedoman untuk menentukan SMK 3. Antara lain ada Kemenaker RI nomor 186 tahun 1999. Ini mengenai unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, dan juga Permen nomor 5/1985 mengenai pesawat angkat dan angkut. Nah, peraturan perundangan ini sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan K3 di PT AT Indonesia ini, sehingga terbentuk kebijakan K3 sebagai berikut. Yang pertama, membentuk unit kerja K3 dalam lingkungan manajemen perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengendalikan sumber-sumber bahaya dan aspek lingkungan operasi perusahaan. Yang ketiga, memberikan pelatihan K3. Yang keempat, mengajak seluruh karyawan untuk berperan dalam K3. Dan kemudian mengenai penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Nah, yang pertama, adanya kejadian masalah K3, adanya kecelakaan kerja pada line produksi. Nah, kemudian dilakukan identifikasi masalah K3. Ternyata setelah diklarifikasi terjadi disebabkan hoist crane yang trouble, yang seharusnya saat pin dan dipencet tombol depan maju, ini justru mundur sehingga mengenai pekerja. Nah, dari situ kita membuat penyelesaian masalah. Yang pertama, melakukan perbaikan sistem dengan melakukan pengecekan mesin secara rutin, melakukan pertemuan rutin, melakukan mengumpulkan informasi mengenai resiko bahaya di tempat kerja, dan juga penggunaan APD di tempat kerja. Selanjutnya, mengenai proses konsultasi dan juga komunikasi K3. Yang pertama, penyebab permasalahan K3 dan juga pelanggaran K3. Satu, adanya risiko bahaya dari mesin produksi yang kurang pengawasan dari pihak perusahaan. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kesadaran diri dari pekerja. Yang ketiga, kurang tertib memakai APD. Dan juga setelah itu mengkomunikasikan K3 dengan cara melakukan inspeksi di lapangan dan juga wawancara kepada pekerja. Setelah itu mengkomunikasikan mengenai temuan-temuan K3 kepada para kerja melalui pertemuan K3, dan juga memberikan buku panduan K3 dan juga poster-poster di area kerja. Nah, kemudian selanjutnya mengenai kontribusi dalam penerapan SMK 3. Memberikan pelatihan K3. Jadi dalam hal ini kontribusinya dengan memberikan pelatihan K3. Yang pertama, pelatihan K3 bagi pekerja baru untuk mengetahui K3 di perusahaan. Kemudian pelatihan K3 mengenai pentingnya pemakaian APD. Juga pelatihan K3 mengenai melakukan pekerjaan sesuai prosedur, dan juga mengenai penggunaan alat-alat dan mesin sesuai dengan ketentuannya. Kemudian setelah itu melakukan pemantauan dalam penerapan K3 dan hasil pelatihan K3. Dan yang terakhir adalah simbol-simbol rambu-rambu K3. Seperti ini teman-teman. Simbol-simbol rambu-rambu K3 dan juga penggunaan APD. Sekian dari saya, Dede Yulian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.